Selamat malam jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan menjalani PA bersama pada malam hari ini. Dan kita akan membahas masalah keluarga karena memang bulan Oktober ini adalah bulan keluarga. Maka minggu pertama, kedua, ketiga, dan empat bersama-sama kita akan menggumuli tentang keluarga. Nah, minggu kemarin kita berbicara tentang khotbah minggu kemarin, kita berbicara tentang mendengarkan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa kita harus mendengarkan Tuhan? Nah, malam ini kita akan mendapat jawaban karena memang ada satu musuh keluarga, semua keluarga. Dan musuh ini kadang tidak disadari dan bahkan tidak diketahui sehingga banyak keluarga-keluarga terperdaya olehnya. Nah, karena itu malam ini kita akan mengupas tuntas tentang musuh keluarga ini. Supaya setiap keluarga orang percaya tahu betul siapa sebenarnya musuh keluarga itu. Baik, sebelum bersama-sama kita masuk dalam PA keluarga pada malam hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari perwakilan keluarga. Selamat mendengarkan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa sebelum membaca, merenungkan, dan mengumuli kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita menyatukan hati datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang mengucap syukur kepadamu atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Engkau senantiasa memberkati dan selalu baru setiap pagi. Dan pada hari ini bersama-sama kami duduk diam di hadapan-Mu untuk mendengarkan dan menggumuli kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus sendiri yang akan mengajar kami melalui firman Tuhan yang kami dengar bersama. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk dapat mengerti, percaya dan taat akan firman Tuhan. Sehingga membawa kehidupan keluarga kami semakin berkenan kepada Tuhan dan kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Hamba-Mu sendiri Tuhan sucikan dan kuduskan, penuhi dengan hikmat dan kuasa yang dari surga, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang keluarga, tidak bisa kita melepaskan diri dari Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang baik. Allah itulah yang membuat ide pertama kali membentuk keluarga. Karena itu saudara dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah yang baik itu Allah yang punya ide untuk membentuk keluarga dan merencanakan sebuah keluarga. Dan semua tindakan rencana Allah itu sangat baik. Tidak ada rencana Allah yang tidak baik. Bahkan Tuhan menjalankan idenya dengan memberikan anugerah, diberi pasangan hidup bagi setiap kita. Dan tidak hanya diberi pasangan hidup, tetapi Tuhan juga memberikan firman-Nya. Dan tidak hanya memberikan firman-Nya, Tuhan juga memberikan berkat yang luar biasa untuk dinikmati bersama. Dan itu semua dilakukan oleh Allah untuk kebahagiaan manusia. Itulah kebaikan Allah. Karena memang Allah kita itu Allah yang baik. Idenya, kehendaknya, rencananya, tindakannya adalah baik semua bagi kita. Karena itu kita perlu bersyukur memiliki Allah yang demikian. Tetapi yang menjadi masalah adalah ada satu musuh yang berusaha merusak semuanya. Berusaha merusak kebaikan Allah supaya manusia tidak merasakan kebaikan-kebaikan Allah itu. Musuh ini yang harus kita waspadai bersama. Maka tema kita pada malam hari ini adalah musuh keluarga. Dan kita perlu mengetahui siapa musuh kita. Keluarga-keluarga harus tahu siapa musuh keluarga yang sebenarnya. Nah karena itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pasal 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada manusia, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dari bacaan tadi, mari bersama-sama kita menganalisanya kembali, supaya kita mengerti siapa sebenarnya musuh kita. Dari bacaan tadi kita bisa melihat bahwa Allah itu memberi kebebasan dan tanggung jawab kepada manusia untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Ketika manusia diciptakan dan mereka ditempatkan di Taman Eden dengan segala persediaan hidup yang Tuhan sudah siapkan, segala berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi manusia di Taman Eden. Dan Tuhan berfirman, silakan semua bebas untuk dimakan. Tuhan memberikan kebebasan, tetapi tidak hanya sekedar silakan semua boleh dimakan, tetapi Tuhan juga memberikan tanggung jawab, yaitu supaya mereka juga tidak hanya mengusahakan tetapi memelihara berkat Tuhan itu. Tidak menikmati saja tetapi memelihara berkat itu. Selain memberikan kebebasan kepada manusia untuk menikmati segala berkat, Tuhan memberikan tanggung jawab, yaitu untuk memelihara semua berkat Tuhan itu. Dan di dalam bacaan itu tadi, setelah ditempatkan di Taman Eden, Tuhan melindungi manusia dengan memberi firman-Nya. Dikatakan semua boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan buahnya, nanti kamu mati. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini adalah wujud kasih Allah. Ini wujud perlindungan Allah bagi keluarga. Karena Allah tahu pohon ini membawa kebinasaan, maka Tuhan melindungi dengan memberitahu, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Inilah firman Tuhan sebagai wujud perlindungan, ya, perlindungan Tuhan kepada manusia, supaya manusia itu tetap bisa hidup di Taman Eden, menikmati segala kenikmatannya. Nah, itulah kebaikan Tuhan. Tetapi di dalam bacaan kita selanjutnya, kalau kita melihat di situ, datanglah ular. Nah, ular ini representasi dari si iblis, si jahat, si pendusta. Ular sejak awal memang berupaya untuk merusak rencana Allah, merusak kebahagiaan yang akan diberikan kepada manusia, supaya manusia tidak bisa menikmati segala kebaikan-kebaikan Allah. Itu ular, si iblis, si pendusta. Maka ular ini memiliki rencana untuk merusak. Dan karena itu untuk menjalankan misinya, merusak semua rencana Allah yang baik itu, maka ular ini, si pendusta ini mendekati manusia untuk mempengaruhi manusia. Hanya yang perlu kita pikirkan, bagaimana bisa mempengaruhi manusia? Cara yang paling efektif untuk mempengaruhi manusia adalah menjalin relasi, menjalin komunikasi. Maka itu yang dilakukan oleh si ular untuk mempengaruhi manusia, yaitu menjalin relasi, komunikasi. Tetapi masalahnya, kalaupun dia berupaya berkomunikasi, tetapi kalau tidak direspon, maka percuma saja komunikasi itu, karena tidak akan pernah bisa mempengaruhi. Nah, karena itu si ular yang memang cerdik itu berusaha berkomunikasi dengan manusia dengan cara memutarbalikkan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan semua boleh kamu makan, tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kamu makan, maka si ular mendekati perempuan itu dan berkata, Tuhan berfirman toh bahwa semua
dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Oh, itu sesuatu yang jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saya pikir memang ini sengaja dilakukan oleh si iblis, si pendusta, si ular. Supaya dengan memutarbalikkan fakta ini ada respon dan benar. Perempuan langsung merespon, oh tidak, semua boleh kami makan. Hanya buah itu yang tidak boleh kami makan. Kalau saya makan, kami akan mati. Nah, terjadi komunikasi. Dan ketika terjadi komunikasi, di situ kita lihat bahwa iblis, si pendusta, langsung menaburkan virus dustanya. Oh, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahkan kamu akan seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh si pendusta. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh si iblis untuk memberikan pilihan kepada manusia. Pilihan lain daripada apa yang disampaikan oleh Allah. Tuhan katakan jangan kamu makan, nanti kamu mati. Tetapi si ular, si iblis, si pendusta mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Dari sini kita lihat iblis, si pendusta memberi pilihan yang lain. Selain jangan kamu makan, nanti kamu pasti mati, iblis memberikan pilihan lain, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, di sini ada dua, mana yang harus dipilih? Maka dari sini manusia dihadapkan dengan pilihan, mau mendengar Tuhan atau mau mendengar si iblis. Mau taat sama Tuhan atau mau taat dengan apa yang dikatakan si pendusta. Nah, disitulah tempat manusia. Ketika itu perempuan setelah mendengar itu, maka kita lihat lanjutnya peristiwa berikutnya. Perempuan itu melihat, buah itu dilihat. Dan ketika buah itu dilihat, maka mulailah pikirannya berkarya, bergerak. Oh, ternyata buah itu baik, sedap kelihatannya, memberi pengertian, sedap kelihatannya, nikmat untuk dinikmati. Itu menurut siapa? Itu menurut perempuan. Ketika melihat, penglihatan itu diolah oleh otaknya dan otaknya mengatakan baik, sedap itu. Maka dikatakan sedap kelihatannya. Kelihatannya itu sesuatu yang belum terjadi. Kelihatannya, ketoke. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata itu yang dipercaya oleh si perempuan. Sedap kelihatannya, baik kelihatannya. Tetapi yang kelihatannya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena itu dia mengambil dan memakannya. Kenapa diambil dan dimakan? Karena itu dianggap kebenaran. Pikirannya itu dianggap kebenaran. Dengan menganggap pikirannya sendiri sebagai kebenaran, maka firman Tuhan yang adalah kebenaran yang sejati dianggap sebagai bukan kebenaran. Nah, itulah yang disebut dosa. Ketika manusia menolak kebenaran Allah, mengikuti kebenarannya sendiri. Nah, ketika perempuan itu makan dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Jangan salah paham. Ternyata suaminya itu bersama Hawa, bersama perempuan itu sejak awal. Tetapi yang jadi masalah, suaminya ternyata tidak mengingatkan. Jangan deh, itu tidak boleh, itu nanti bisa mati. Tuhan berfirman demikian, jangan. Tapi tidak ada komunikasi di situ. Suaminya diam saja. Dan ketika diberi, dimakan juga, itu artinya suaminya juga setuju. Nah, kenapa dimakan? Kenapa tidak diingatkan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Bisa jadi karena si Adam ini terlalu cinta dengan istrinya, maka apa yang diberikan istrinya ya diterima aja. Mungkin terlalu mencintai istrinya lebih daripada cintanya kepada Tuhan, saudara. Atau mungkin juga takut sama perempuan, maka dimakan juga. Nah, saudara, dikasih Tuhan, kita tidak mengerti kenapa dimakan. Tapi justru itu menunjukkan bahwa suaminya setuju dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan ketika mereka makan, ketika mereka melakukan kebenarannya sendiri, mengabaikan kebenaran firman Tuhan, mendengar
pikirannya sendiri, tidak mau mendengar suara Tuhan. Terbukalah mata mereka. Mereka tahu kalau mereka telanjang. Begitu mereka sadar mereka telanjang, mereka diliputi oleh rasa malu yang luar biasa. Sehingga mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Untuk menutupi ketelanjangannya, untuk menutupi rasa malunya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari analisa yang demikian ini, kita dapat pelajaran apa, saudara? Kita mendapat pelajaran apa? Ada beberapa pelajaran yang kita dapat dari teks-teks tadi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Allah itu baik. Allah itu sangat baik dan sangat mengasihi kita, mengasihi keluarga kita. Dan wujud kasih Allah itu tidak hanya memberikan berkat, tidak hanya menyediakan Eden untuk dinikmati, tetapi kebaikan kasih Tuhan itu juga dengan memberikan firman. Semua boleh kamu nikmati, tetapi tentang pohon pengetahuan baik dan jahat itu, jangan kamu makan buahnya, nanti kamu mati. Firman Tuhan ini diberikan untuk melindungi keluarga, untuk menjaga supaya keluarga itu tetap bisa menikmati berkat-berkat dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini pelajaran yang sangat penting. Firman Tuhan diberikan kepada kita bukan untuk membatasi kita. Firman Tuhan diberikan kepada kita bukan untuk membebani kita, bukan. Justru itulah wujud kasih Allah untuk melindungi keluarga kita. Supaya kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Nah, sekarang kalau kita melihat banyak keluarga yang gagal menikmati berkat Tuhan, yang gagal untuk menikmati kebahagiaan. Kenapa? Karena tidak mau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan diabaikan, mereka menuruti keinginannya sendiri. Akibatnya mereka kehilangan berkat Tuhan. Sudah dikasih Tuhan, langkah indahnya ketika suami mendengar Tuhan, istri mendengar Tuhan, anak-anak mendengar Tuhan, orang tua mendengar Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar tetapi mentaati firman Tuhan. Maka dijamin keluarga itu akan tetap bahagia dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Kalau kita mau mengandaikan, kalau Adam dan Hawa mau mendengar firman Tuhan dan taat dengan firman Tuhan, maka dia akan tetap di dalam Taman Eden. Tetapi itulah yang terjadi. Pengalaman keluarga pertama ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Itu pelajaran yang pertama bagi kita. Yang kedua, rencana Tuhan yang luar biasa itu ternyata tidak serta-merta berjalan otomatis. Ada satu oknum, satu musuh yang begitu getol, yang begitu bersemangat untuk menghancurkan semua rencana Tuhan. Untuk merusak kebahagiaan, merusak keluarga. Siapa musuh kita? Musuh keluarga itu bukan istri. Musuh kita itu bukan suami. Musuh kita bukan anak-anak, musuh kita bukan orang tua. Maka perlu kita renungkan kalau terjadi pertengkaran, keributan dalam keluarga. Ini salah arah, kenapa? Suami bukan musuh kita, istri bukan musuh kita, anak-anak bukan musuh kita. Orang tua bukan musuh. Mereka justru adalah orang-orang yang harusnya dikasihi, bukan dimusuhi. Tetapi musuh kita, musuh keluarga adalah si iblis, si pendusta. Dia berusaha merusak kebahagiaan keluarga kita dengan memberikan pilihan-pilihan. Dan pilihan yang diberikan oleh si iblis adalah pilihan dusta. Kelihatannya. Pilihan yang berbeda dengan firman Tuhan itu jelas. Maka perlu kita waspada ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Nah, pilihan yang ditawarkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, hati-hati. Karena iblis senantiasa memberikan pilihan. Pilihan ini selalu tidak sama dengan firman Tuhan. Maka kalau Tuhan katakan jangan kamu makan,
kamu akan mati. Sekali makan mati. Tetapi iblis bilang apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan seringkali manusia tergoda. Sekali-kali tidak apa-apa. Ketika suami dinas luar kota, temannya mengajak, ayo kita melakukan tindakan apa? Selingkuh umpamanya. Sekali-kali tidak apa-apa. Sekali-kali. Banyak anak-anak terjerat kecanduan oleh sesuatu. Kenapa? Diawali dengan sekali-kali. Hati-hati. Bahkan seringkali ada nasihat. Seorang suami mengeluh tentang istrinya. Ada nasihat, oh istri yang demikian itu sekali-kali perlu dipukul supaya dia diam. Sekali-kali. Saudara, si ular, si pendusta selalu menawarkan pilihan. Dan pilihannya itu pasti berbeda dengan firman Tuhan. Maka karena itu saudara dikasih Tuhan, kita perlu merenungkan bagaimana kita harusnya menjalani kehidupan keluarga ini. Ada satu musuh yang perlu kita waspadai. Karena itu yang ketiga, kalau yang pertama tadi pelajaran kita lihat bahwa Allah itu baik. Yang kedua ada satu musuh yang harus diketahui dan kita waspadai. Dan dia senantiasa memberikan pilihan. Dan pilihannya cetok, pasti berlawanan dengan firman Tuhan. Dan yang keempat, jangan salah pilih. Begitu kita salah pilih, mengambil pilihan yang ditawarkan oleh si pendusta, kita akan menyesal. Kita akan menyesal dan penyesalan itu tidak akan mengubah. Penyesalan sudah terjadi. Penyesalan senantiasa datangnya belakangan. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka menyesal. Mereka terbuka matanya telanjang. Dan mereka tidak bisa mengubah lagi keadaan itu. Itu mengerikan. Kebahagiaan yang selama ini mereka dapat sirna. Damai sejahtera yang mereka dapat, berkat-berkat yang mereka dapat sirna. Ternyata dosa merusak keluarga. Dan itulah yang dikehendaki si pendusta, itulah yang dikehendaki musuh kita, iblis. Merusak kebahagiaan. Kenapa? Salah pilih. Adam dan Hawa salah pilih. Dengan tidak mengikuti kehendak Tuhan, mereka mengikuti pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri, manut carpe diem. Akibatnya mereka terbuka dan telanjang dan mereka malu luar biasa sehingga berusaha untuk menutupi rasa malunya, ketelanjangannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pernah mengalami rasa malu yang luar biasa? Apa yang hilang dari kita ketika rasa malu itu menguasai kita? Harga diri kita hilang. Kebahagiaan hilang. Damai hilang. Berkat-berkat menjadi sia-sia ketika rasa malu yang luar biasa menguasai kita. Dosa itu merusak semuanya. Bahkan kalau kita melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Kejadian, hubungan mereka sebagai suami istri pun rusak. Ketika Tuhan bertanya, siapa yang memberi kamu tahu kamu telanjang? Apa kamu makan buah yang dilarang Tuhan? Maka si suaminya, si Adam bilang, perempuan ini loh yang Tuhan berikan padaku, dia yang berikan padaku maka aku makan. Nah saudara, suaminya ketika ditanya, dia tidak menjawab, ya kami telah bersalah, kami telah melanggar. Bukan, tapi justru menyalahkan itu, ini loh yang memberi aku maka aku makan. Jadi dia menyalahkan istrinya, dan kalau istrinya salah maka yang dihukum biar istrinya saja, mati-mati bener bujuku. Wah itu mengerikan, dosa, merusak relasi. Dan masih banyak lagi, mereka harus terusir dari Taman Eden dan mereka harus hidup dengan penderitaan untuk dapat hidup. Luar biasa, terpisah dari Allah karena salah pilih. Maka perlu kita perhatikan, jangan sampai kita salah pilih. Dan pelajaran yang berikutnya, karena itu dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan. Biarlah setiap keluarga mendengarkan Tuhan. Biarlah setiap suami mendengarkan Tuhan. Biarlah setiap istri mendengarkan Tuhan. Setiap anak-anak, setiap orang tua mendengarkan Tuhan.
Karena firman Tuhan diberikan untuk melindungi keluarga kita. Supaya keluarga kita tetap bahagia, supaya keluarga kita itu tak menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah firman Tuhan yang diberikan kepada kita, itulah cara Tuhan melindungi keluarga kita dari serangan musuh. Itulah cara Tuhan menjaga keluarga kita dari segala macam cobaan dan godaan. Firman Tuhan diberikan, jangan kamu makan, nanti mati. Itu cara Tuhan untuk melindungi, menjaga, mengasihi. Karena Tuhan sangat mengasihi keluarga kita, maka Tuhan berfirman, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu nanti kamu mati. Maka kalau kita mau mendengar dan kita mentaati firman Tuhan, itu justru akan menyelamatkan keluarga kita dan akan tetap membawa keluarga kita dalam kebahagiaan damai sejahtera. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang pada malam hari ini kita gumuli bersama. Nah, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk menyadari ternyata musuh kita itu, ternyata musuh keluarga itu bukan suami. Maka jangan dimusuhi itu suami. Musuh kita bukan istri, jangan diajak bertengkar itu istri. Musuh kita bukan anak-anak, jangan dimarahi itu anak-anak, jangan disalah-salahkan, jangan dimusuhi anak-anak. Musuh kita bukan orang tua, maka jangan melawan orang tua. Musuh kita adalah si pendusta yang menawarkan kita kepada tindakan, sikap, pikiran yang tidak benar, yang melawan Tuhan, melawan firman Tuhan. Maka marilah kita menjadi bijak dengan mendengarkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Maka kita akan menjadi suami yang bijak, istri yang bijak, anak-anak yang bijak, orang tua yang bijaksana. Sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan marilah kita bersama-sama mendengar Tuhan dan mentaatinya. Karena Tuhan mencintai keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kalau Engkau hadir bersama-sama kami dalam keluarga kami. Dan kehadiran-Mu Engkau nyatakan melalui firman Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa mendengar firman-Mu, melakukan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah wujud cinta kasih Tuhan. Melalui firman Tuhan Engkau melindungi keluarga kami. Melalui firman-Mu Engkau menolong kami menyediakan segala berkat, supaya kami dapat menikmati segala berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berkenan senantiasa menginsafkan kami, menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkenan mengulurkan tangan, memberkati setiap keluarga yang pada saat ini boleh bersama-sama menggumuli kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian PA pada malam hari ini. Dan kita akan terus berlanjut untuk melanjutkan PA-PA kita berkaitan dengan keluarga. Tuhan memberkati.